edisi 6 Maret 2021. Untuk pagi hari ini, sahabat, Digital Business juga disiarkan di beberapa daerah di Jawa Timur ya. Ada Praja Angkasa Trenggalek, kemudian Ersal Ngajuk dan juga RGR FM Tulungagung. Nah, pada edisi kali ini kita akan bahas tentang Google Bisnisku UMKM di Rik Sidoarjo. Ini reseller di Bekasi ya, untuk edisi ke-98 ini. Saya coba langsung sapa Pak Idam Asari yang saat ini sudah tersambung via Zoom ini. Selamat pagi Pak Idam. Pagi Mas Billy. Baik, ini 2 minggu. Baik. Ini 2 minggu sekali kita rolling ya, jadi biar tidak bosan. Biar gitu. Siap. Di sana bagaimana Pak kondisinya Pak? Mendung kah? Kalau di sini sih mendung ya. Tadi soalnya sudah hujan dari malam hari sampai dengan pagi hari. Ya ada hujan sih seminggu sama juga ya. Bukan ada kemarin kalau nggak salah ya. Malam biasanya. Di sini rutin Mungkin Pak setiap ya? hari Pak. Oh, rutin ya. Rutin setiap hari di sini. Baik. Kita bahas terkait Google Business UMKM di Rik Sidoarjo ini. Ini reseller dari Bekasi begitu ya Pak ya? Ya, pagi sahabat. Ini lanjutan minggu kemarin, Mas Billy sahabat. Jadi minggu kemarin kan optimasi Google Businessku UMKM Rik Sidoarjo. Jadi beliau sebagai istilahnya franchisor ya, franchisor. Jadi yang punya bisnis. Nah, pagi ini ada reseller beliau nih. Ada beberapa ya, ada banyak juga sih. Pagi ini kita bahas reseller Rik Bekasi. Jadi reseller itu gunanya untuk memperluas jaringan ya, dalam tanda kutip. Jadi sambil Bekasi nih, Mas Billy ya. Oke. Ya Pak. Jadi, ya. Sudah bergabung ini Bu Rik. Pagi Bu Deli, Assalamualaikum Bu Deli. Bu Deli, ya baik. Selamat pagi Bu Deli. Mas Billy. Pagi. Pak Idam. Ya, pagi Bu Deli. Udah mampir di Radio Suara Sidoarjo, Bu Deli? Suaranya Ya. hilang lagi Bu Dewi ini. Bu Deli hilang suaranya. Oke, baik. Siapa? Mohon maaf, reseller Bu Deli. Oh, udah dengar kali ya, Mas Billy. Baik. Nanti ada reseller ya, sahabat ya, ada reseller. Nanti bagaimana ini kan judulnya, topiknya masih berkisar di Google Businessku atau Google My Business. Jadi Google Businessku ini sahabat menyasar ke bisnis lokal, personalization gitu ya, atau local business, localization, local business atau local SEO, local search engine optimization. Sekarang kan orang lebih cenderung cari bisnis yang terdekat. Ya, bagaimana Bu Deli? Reseller Bu Deli dengan Ibu siapa atau? Ini saya lihat sudah masuk. Tapi kok videonya belum. Nah, sudah terlihat ini Bu. Sudah terlihat. Video dari mana? Dari ini Suara Sidoarjo? Enggak, yang apa namanya, yang reseller Zoom-nya? Bekasi. Zoom-nya. Oh, belum masuk. Sudah Oke. masuk, tapi ini videonya yang belum on saya lihat. Maksudnya video udah masuk belum Mas Billy? Mohon Dari maaf, Mas Billy. reseller Bekasi Pak Idam. Ya nanti yang bisa lihat adminnya radio mungkin ya. Udah masuk belum Zoom-nya gitu ya? Atas nama Anda Bu ya? Ya, betul Pak. Nah, berarti udah ya. Sudah tinggal videonya saja nih Pak yang masih belum terlihat ini. Mungkin bisa itu ya, klik gitu ya, ada apa di pinggir kiri kan ada di bawah ya, kalau di HP, di laptop misalnya sebelah mana saya lupa ya, kan ada gambar video tuh ya, gambar Di kiri bawah Pak. ada video, gambar video ya, Kiri gambar bawah ya? video, terus ada gambar audio juga, audio dinyalakan, terus yang video yang kalau ada silang merah ditekan aja gitu ya, tekan terus bisa kebuka silang merahnya. Dengan siapa nanti Bu Deli? Dengan Bu Nanda, Papa. Oh Ibu Nanda, sorry. Sudah masuk? Sudah, tinggal diklik Pak untuk logo videonya Pak. Ya, Bu Nanda bisa diklik ya untuk tombol videonya ya. Sahabat, ini salah satu
itu yang namanya digital literacy, gitu ya, literasi digital gitu ya. Ini penting banget nih. Kemampuan-kemampuan teknis, ini basic ya, kemampuan teknis itu harus dipelajari. Terus bagaimana itu ya bisa masuk ke Zoom, pasti udah bisa ya Bu Nanda ya. Terus tiba-tiba kok video nggak kelihatan ya. Jadi harus meraba-raba nih. Memang kalau yang kalau yang jarang online agak ribet juga ya. Atau mungkin baru pertama kali di radio mungkin. Jadi agak sedikit terburu-buru gitu ya. Jadi begini sahabat. Bu Deli sambil ini Bu Deli yang Bu Nanda gitu ya. Jadi sahabat, Bu Deli ini sudah dioptimize ya, sudah dioptimize Google Business School-nya, udah keren banget ya, keren banget dengan nama produsen tuh ya Bu Deli ya, produsen teh dan apa ya, saya lupa ya Bu Deli. Nama bisnisnya Bu Deli itu produsen teh. Produsen teh dan rempah derik. Dan rempah derik ya nama bisnisnya. Nanti sambil Bu Nanda masuk, nanti Bu Nanda itu buat juga Google Business School sebagai franchisee, sebagai reseller. Kan McD kan ada franchisernya itu ya, pemiliknya, terus saya dibuka cabang baru McDonald di Bekasi, di Bogor, nah Bu Nanda di Bekasi itu ya. Nanti coba saya riset sebentar, nanti namanya bisa langsung jual aja dengan kata kunci buying keyword gitu ya. Jual teh pasti ada banyak nih. Jual teh di sini kalau dicari di Google Search Engine ada jual teh chamomile. Saya nggak tahu nih, belum minum. Tahu Bu Deli chamomile? Jual teh hijau ada yang jual Jakarta. Jual teh bunga telang. Jual teh daun kelor. Jual Bu Deli bisa disebut teh rempah gitu? Atau bagaimana? Teh aja? Teh rempah Pak Ida. Bisa disebut itu? Teh rempah. Nah ada ya, jual teh rempah ada. Wah berarti bagus nih. Artinya mencari teh rempah masih sedikit ya. Nanti Bu Deli, Bu Nanda bisa set dengan nama bisnis, tapi nanti tampilkan ya di share screen. Jual teh rempah derik gitu ya. Jual teh rempah. Memang brandingnya itu teh rempah ya Bu Deli ya. Khusus spesial teh rempah ya, Bu Deli? Iya Pak, apa yang banyak disukain orang kan teh rempah Pak. Jadinya kita lebih enak nyari keywordnya itu teh rempah gitu loh. Oke, no masalah ya. Produk unggulannya lah Unggulannya, Pak. Oke, nanti nama bisnisnya Bu Nanda itu jual teh rempah derik Bekasi. Nah, pakai kota ya. Pakai kota lebih tertarget gitu ya Bekasi, walaupun nanti kalau sudah banyak postingannya orang Jakarta bisa juga gitu ya, nggak masalah karena ada kata kunci jual di sana yang menyatu Indonesia pastinya, terus ada kata kunci jual teh rempah, nah di belakangnya lebih sempit lagi dengan branding direct tadi Bekasi, artinya kalau orang cari di wilayah Bekasi luas tuh, ada kota Bekasi sendiri. Saya nggak tahu Bu Nanda itu kota apa, kabupaten ya, atau kabupaten Bekasi. Kabupaten lebih luas lagi Bu Deli. Bekasi Utara dia. Mungkin di kota Bekasi kali ya. Di kotanya kan beda tuh. Ya. Ada wali kota Bekasi dan bupati Bekasi. Kabupaten lebih luas lagi ya. Sudah belum gabung ya? Ya mohon maaf kendala BIMIC tadi. Baik, video juga masih bermasalah. Masuk ini. Selamat pagi Pak Nanda. Selamat pagi. Pagi Pak Nanda ya. Mohon maaf, saya pikir tadi Ibu. Iya. Pak Nanda di Bekasi ya Pak Nanda ya? Betul Pak. Kota atau kabupaten Pak? Di kota Bekasinya. Oh Bekasi Utara ya, dekat Medmol sana. Bagaimana? Jauh. Sekitaran Perwira ya. Perwira Bekasi Utara ya, Kecamatan Bekasi Utara. Lokasi kita di Bekasi Utara. Kota Bekasi. Oke. Saya belum tampil. Oke, bisa langsung dibuka di Pak Nanda pakai laptop pastinya ya. Iya, kebetulan ini videonya bermasalah.
Jadi mungkin mohon izin tidak tampil video dulu ya, izin Pak. Oh, bermasalah ya. Oh, pakai Iya, laptop betul. mungkin di video apa namanya di laptop kan ada built-in ya. Built-in video mungkin apa namanya bermasalah. Biasanya ya Pak Nanda ya harus di restart gitu ya. Kalau di restart butuh waktu nih biasanya. Iya, betul. Harus restart, itu hal sederhana itu ya. Oke, mungkin nggak bisa tampil ya. Tapi Pak Nanda pernah Zoom ya pastinya, sering banget ya. Betul, sesekali, tapi sangat jarang sih karena kita di lapangan. Oke, di lapangan. Jadi Pak Nanda ini reseller teh ini ya, teh deriknya Bu Deli gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu, Pak Nanda tahu teh derik ini dari mana? Dari online kah? Atau dari mana gitu? Atau melalui mulut ke mulut? Iya, kebetulan dari kolega-kolega, kebetulan Ibu Deli ini kan punya produk di Surabaya dan juga cukup aktif di UMKM mungkin ya. Oke. Nah, jadi dari beberapa kolega kami pernah berhubungan dengan beliau dan coba untuk mengembangkan bisnisnya ya kan. Nah, jadi kebetulan beliau punya produk teh rempah. Nah, dari sisi teh rempah ini, sedangkan kami punya produk. Ya, halo, Pak Nanda. Terputus lagi sepertinya Pak Idam ya. Iya, sudah punya sama. produk kue-kue kering dan bakery dan pastry. Jadi adanya minuman teh rempah ini memperkuat line produknya dari makanan kita. Jadi Pak Nanda punya apa namanya makanan dan minuman itu jadi satu pairing lah dia ya secara produk ya. Jadi melengkapi ya. Ya, komplement produk sehingga bisa jadi alternatif ya untuk masuk di segmen pasarnya di wilayah di sini gitu ya. Tapi masih Bekasi terbatas ya. Iya betul, masih terbatas ya, lingkungan terbatas. Oke. Nanti melalui Google, mohon maaf Pak Nanda udah di sosmednya yang berjualan apa aja, yang postingin apa aja di Instagram ke Facebook? Udah iya, coba-coba. Kita masih coba di Instagram, cuman ini kan kita punya industri ini kan masih industri rumah tangga ya, jadi masih belum volumenya masih sangat kecil, jadi masih belum mengembangkan produknya secara marketing secara sosial media ya Pak ya, masih mengembangkan line produknya masih kita perkuat dulu Pak. Nah, Iya, Pak Nanda bisa belajar sama Bu Deli itu, karena kita punya grup UMKM cukup besar ya, Pak Nanda ya, di Sidoarjo, Surabaya Raya, mentornya ada ya, termasuk saya gitu ya, dan sudah ada yang udah ekspor, termasuk Bu Deli ada penjajakan ekspor, ada yang ada mentornya namanya Pak Arso itu pemenang lupa ya Bu Deli saya, kategori cemilan di Jawa Tengah ya Bu Deli ya. Iya Pak. Award ya. Award. Kategori camilan kalau nggak salah ya, menang ya. Se-Jawa Tengah gitu ya. Nomor 1 itu kan bagus banget. Itu pastinya melalui yang namanya Konus Peduli UMKM ya. Jadi yang namanya kita harus lakukan growth gitu ya. Istilah sekarang kerennya kan hacking gitu ya. Hacking, menghack gitu ya. Terus ada kalau di IT itu tweaking gitu ya. Atau istilah yang sekarang pivoting gitu ya. Jadi Pak Nanda ini pivoting juga nih, selain punya tadi cemilan, pivotingnya apa nih biar lengkap gitu ya. Misalnya camilannya kurang penjualan, ditambahlah teh gitu ya Pak Nanda ya. Supaya orang ada pilihan gitu ya. Nanti jangan-jangan ada yang bertanya customer, Ilan, cookies misalnya kue kering, ada minumannya nggak Pak gitu ya. Nah, minumannya ada, teh derik ya. Jadi itu adalah salah satu pivoting ya, pivoting. Sekarang boleh dibilang pesaingnya cukup banyak ya Bu Deli ya. Semua orang terjun ke bisnis UMKM ya Bu Deli ya. Ya, bisnis kuliner rata-rata. Iya, sahabat ya, ini udah termasuk hectic ya, udah penuh ya, full gitu ya. Tapi yang penting gini, yang penting kita harus gabung ke komunitas gitu ya, supaya bisa nanti growth-nya ada. Kan Bu Deli bisa ikut di Kementerian Perindustrian, jadi mudah ya Bu Deli ya. Untuk daripada kita bermain sendiri, lebih baik kita
visibilitas ya, terus dan lagi pula bisa di radio sini gitu ya. Siapa tahu nanti produknya Pak Nanda bisa juga ke Jawa Timur ya. Ya, halo Pak Nanda, masih menyimak? Monitor Pak Idam. Oh ya, nanti Google, Pak Nanda pasti pernah dengar ya, Google Businessku atau Google My Business. Pastinya pernah dengar ya. Betul, tapi baru ini saja. Oh gitu ya. Dikenalkan oleh Bu Deli ya. Oh iya, Bu Deli training di mana-mana itu. Jadi Bu Deli dulu pernah training di Gapura Digital ya, Gapura Digital. Mungkin Pak Nanda nanti bisa daftar juga ya. Gapura Digital itu lembaga trainingnya Google Indonesia. Dan materinya yang utama ini Pak Nanda, setting Google My Business. Nah, kalau mereka materi utama seperti ini artinya apa? Google My Business itu dianggap penting banget. Sampai sekarang penting ya. Jadi kalau Pak Nanda pernah lihat di Google Maps gitu ya, ada jual apa, mie ayam apa, pernah lihat ya Pak Nanda ya. Nah itu settingan Google My Business, Google Businessku. Ini cukup ampuh ya Pak Nanda ya. Jadi istilahnya bukan di halaman 1 Google, tapi halaman 0, feature page, karena tampilannya itu seperti satu page ya, kalau orang cari ya. Ada gambarnya, ada reviewnya berupa bintang ya, bintangnya ada 5, terus ada komennya, ada tombol telepon di sana langsung gitu ya. Terus ada macam-macam, ada posting-postingan ya, dibanding kalau kita melihat orang di web ya. Kalau web kan cuma tampilan 3 baris gitu, namanya snippet ya. Nah, karena ini punya Google gitu ya, ya langsung ditampilkan di halaman, istilah halaman 0 gitu ya. Nanti Pak Nanda nama bisnisnya ini bisa dibuat banyak ya Pak Nanda ya, bukan satu aja ya. Nanti berikutnya Pak Nanda bisa set untuk kue kering tadi gitu ya, kue kering atau cookies gitu ya, kue keringnya. Lebih ke cookies dan toplesan gitu ya. Iya. Atau pouch gitu. Dan bolu-boluan pastry begitu Pak. Pakai pouch atau apa? Pakai toples. Maaf. Pouch gitu, pakai pouch nggak? Oh ya, tidak sih. Bukan masih itu Pak, itu toples, setahu saya toples. Toples sama roti-roti kayak roti boy, sejenis-jenis. Oke, roti dibungkus plastik gitu ya. Sama kalau kue kering itu kan pakai toples gitu ya, toples banyak, toples plastik atau mungkin lebih mahal lagi Tupperware gitu ya. Nah, iya. Oke. Nanti mungkin bisa pakai pouch lebih bagus lagi ya, bisa belajar sama Bu Deli, keren-keren tuh Bu Deli itu. Namanya pouch-pouchnya ya, desainnya bagaimana, terus pemilihan warna bagaimana, warna-warna yang ngejreng di rak gitu ya. Jadi rak kita warna pouch itu harus ngejreng, harus stand up from the crowd. Jangan sampai kita ngikutin logika kerumunan gitu ya. Sama nih. Kalau bisa orang agak beda dikit gitu ya. Supaya di keranjang Indomaret atau Alfamart misalnya agak beda dikit. Itu namanya pivoting juga. Nanti nama bisnis Pak Nanda itu jual, saya sudah riset ya Pak Nanda ya. Jual mungkin minggu depan jual teh rempah gitu ya. Jual teh rempah Derek Bekasi. Itu Pak Nanda. Sepakat ya Pak Nanda ya. Betul. Nah nanti kita lihat nih berapa orang nanti ngelihat ya setelah di setting. Saya yakin ini cepet ya. Orang cari jual teh rempah itu misalnya ada orang punya website, orang di Instagram nyari di Google Search Engine, Google My Business biasanya di pencarian pertama itu. Kalau cari jual teh rempah langsung dapat ya. Apalagi saya lihat ya, saya risetnya jual teh rempah ini pesaingnya sini ada jual teh rempah, belum ada. Nah ini Pak Nanda bisa ini nih, belum ada yang punya ini Google My Business jual teh rempah Bekasi, coba saya cek ya, Bekasi. Masih cukup unik sih ya, jadi masih challenging. Peluangnya besar. Ya, satu peluang besar. Yang kedua juga challenging untuk mendapatkan pasar yang sesuai ya, karena kan selera orang berbeda-beda ya. Mungkin hal yang baru mungkin gini ya. Mungkin cara perkenalannya mungkin dengan metode marketing yang lainnya mungkin kan. Betul. Oke, tapi di Bekasi ada pesaing nih, yang masalah ya. Di sini ada kedai Kafilah di Jatimakmur, tahu ya Pak Nanda ya, Jatimakmur ya. Karena saya di Jakarta, keluarnya Jakarta juga. Kalau Bu Deli nyari keluarnya Sidoarjo pastinya.
Terus ada di mana lagi nih? Di Bekasi ada nih, Ruko Ruby Sumarekon Bekasi. Ini rata-rata ya, rata-rata coffee shop. Nah, artinya Pak Nanda bisa bersaing nih. Pak Nanda kan bukan coffee shop ya, tapi boleh dibilang toko gitu ya, tanda kutip ya. Ada toko sendiri Pak Nanda di rumah ya. Oh iya, tidak, masih lewat rumah tangga saja. Nah, begini Pak Nanda, jadi kalau kita setting Google My Business atau Google Business itu dianggap toko gitu ya. Kalau sudah verify dianggap toko. Jadi orang nganggapnya ya, persepsi orang itu, wah ini punya toko nih, padahal enggak gitu misalnya. Padahal di garasi atau mungkin di teras, enggak masalah gitu ya. Karena kalau sudah di verify Google, orang menganggapnya itu ada toko di alamatnya Pak Nanda gitu. Jadi Pak Nanda nggak perlu berusaha payah sewa toko gitu ya, sewa ruko gitu ya. Cukup di rumah, nanti pakai alamat rumah, dan otomatis setelah verify Pak Nanda itu sah ya, pemilik toko gitu ya, dengan diverifikasi oleh Google. Nah, di Tokopedia nih, saingannya Tokopedia pastinya. Kenapa Tokopedia? Karena mereka sudah authority ya, sudah banyak yang jualan. Pastinya orang semua ke Tokopedia, Bukalapak juga ada. Tapi saya pikir pesaingnya nggak ada nih, Pak. Nah, ini cukup bagus nih. Kalau pesaingnya nggak ada nih, untuk rata-rata coffee shop nih. Kalau saya coffee shop ya, ada kedai kopi lah, saya pikir coffee shop. Terus wedang cap gentong merah, ini beda ya, wedang ya, dan teh ini ya. Beda banget nih wedang. Terus ada Kemah Kopi, ini coffee shop juga nih, kategorinya cafe, satu lagi herb shop. Mungkin saingannya wedang cuman wedang kan beda ya. Jadi punya ada value preposition ya, ada value preposition dari Pak Nanda. Jadi nanti Pak Nanda bisa posting bergantian tuh, dengan cookiesnya juga boleh ya, dengan nama bisnis tadi. Jadi orang tahu, oh jadi Pak Nanda bukan jual ini aja ya, jual reseller dari teh, tapi juga ada jual cookies. Nggak apa-apa, tapi nanti judulnya itu ya, jual teh rempah Bekasi gitu ya. Jual teh rempah Derek Bekasi, karena Bu Deli udah cukup besar juga kan, udah mau ekspor juga. Jadi ada Pak Nanda ada authority gitu ya, dibantu oleh Bu Deli gitu ya. Baik, Pak Idam, ini kita boleh jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan ya, yang hadir ya. Siap. Nanti kita juga arahkan mungkin untuk sahabat-sahabat yang saat ini menyimak bisa melihat siaran kami lewat Suara Sidoarjo Channel, bukan yang Suara Sidoarjo Live Pak Idam ya, yang Suara Sidoarjo Channel ini bisa berkunjung ke sana. Channel ya, oke. Baik. Jadi untuk sahabat Suara Sidoarjo dan juga Jawa Timur yang saat ini mendengar, atau mungkin sahabat-sahabat yang mengikuti Digital Business Series ya, nanti bisa berpindah ke Suara Sidoarjo Channel untuk menyaksikan siaran kita pada pagi hari ini. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan. Ada Bu Deli serta Pak Nanda ya. Iya, Mas Billy. Iya, baik. Ya, Bu Deli, Pak Nanda masih menyimak? Mungkin Monitor, Bu Deli Pak. bisa, ya Pak Nanda bisa share screen, mungkin ditunjukkan ke Pak Nanda, share screen Google My Business-nya Bu Deli. Nanti mungkin minggu depan Pak Nanda bisa setting ya, Pak Nanda ya. Karena ada permasalahan teknis tadi, nggak muncul ya Pak Nanda ya. Moga Bu Deli bisa share screen Google My Business-nya Bu Deli. Putus-putus ya. Kalau saya bagus ya, Mas Billy, atau gimana? Oke, siap. Mungkin Bu Deli bagaimana, bagus nggak? Bu Deli, bisa mendengar Bu Deli untuk suaranya Pak Idam dengan suara saya? Pak Nanda mungkin? Pak Nanda masih menyimak? Bisa Pak Idam, bisa Mas Billy. Siap. Ini saya Monggo. lagi share screen ya. Oke. share screen. Share screen, nanti Bu Deli bisa tunjukkan ke Pak Nanda. Bu Deli udah jadi Google Business School-nya udah lama pastinya, melalui Gapura Digital ya. Bu Deli tinggal nanti di optimize itu seperti apa sahabat, yaitu posting setiap hari minimal 1 gambar. Jadi postingan itu biasanya, yang umum biasanya hanya 2 ya, walaupun banyak tombol-tombolnya kalau kita pakai HP gitu. Ada postingan foto sendiri. Kalau foto itu, kalau saya hampir tiap hari posting nih, ada aplikasi startup ya, Ruang Dokter. Jadi foto saya posting setiap hari itu, foto berikut judulnya gitu ya. Misal Bu Deli ada foto Teh Derek tadi ya, Teh Derek dengan varian apa di foto, judulnya apa.
Teh Derik rempah apa gitu. Rempah apa aja ya? Rempah tuh aja kalau namanya. Rempah dengan gula aren misalnya gitu ya, misalnya ya. Terus besoknya rempah apa, varian apa, rempah apa gitu ya. Nah, postingan kedua itu foto dengan artikel dengan maksimal 1.500 kata. Perhatikan ya sahabat ya, hanya 1.500 kata. Beda dengan Facebook, bisa sampai ribuan kali ya Mas Billy ya, kalau Facebook ya. Mungkin 5.000 kata mungkin. Pernah coba nggak Mas Billy? Saya mau scroll mau nyoba cuma buat artikel sepanjang. Makanya mohon maaf, hoax itu paling banyak di Facebook karena bisa banyak kata-katanya, lebih dari 5.000 kalau nggak salah ya. Jadi dibatasi ya, Google Business School itu hanya 1.500 kata, kalau di LinkedIn lebih dikit lagi 1.200, kalau di Instagram captionnya kalau nggak salah lebih dari 1.500 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ya berapa, 2.000 mungkin, 2.000 kata ya, kata ya. Bukan huruf, kata ya. Jadi itu kalau posting tiap hari nanti biasanya sahabat view orang yang paling sering lihat itu foto gitu ya. Nah jadi foto sebisa mungkin sahabat posting sehari satu setiap hari ya, posting toko kita di depannya, produknya, bisa juga customer kita foto lagi makan bakso di warung bakso kita. Mas Billy juga punya ya, Mas Billy punya apa? Mas Billy Keladi tikus gitu ya. Mas Billy bisa foto produk kredit tikusnya, di kredit tikus ada berapa varian Mas Billy? Hanya dua Pak Idam. Oh 2, jadi bisa angle bisa macam-macam ya sahabat. Angle yang tampak depan, foto tampak samping, tampak kanan, tampak atas, cara moto gitu ya. Cukup pakai HP, nggak apa-apa, HP jadul ya. Nah HP jadul itu solusinya apa? Solusinya supaya bagus itu fotonya pada waktu sore ketika matahari masih condong ya, condong sebelum terbenam gitu, condong kira-kira 45 derajat itu bagus banget. Dibanding kita moto di terik gitu ya, terik di matahari di atas kepala kita nggak bagus. Nanti kalau nggak gelap banget, kalau nggak terang banget ya. Bisa foto di teras, taruh di tempat meja, misalnya meja dari rotan supaya terlihat eksotik gitu ya, bagus ya. Misalnya ada meja kayu jati atau rotan gitu ya, jadi lebih bagus ya. Sebisa mungkin istilahnya ada white space ya. Kalau mau white space itu jangan terdistract oleh kiri kanannya, cukup satu produk aja, fokus gitu ya. Bisa di blur ya, cara ngeblur itu bokeh itu kita deketin produknya, di belakangnya blur ya. Kalau agak jauh nggak blur, lebih baik blur ya, artinya fokus di produk itu. Dan motonya itu di sore hari bagus banget di luar teras ya, maksudnya jangan dalam rumah pasti gelap juga, walaupun kita pakai lampu tetap gelap nanti. Takutnya HP kita beda resolusinya gitu ya, atau resolusi terlalu rendah, hasilnya kalau gelap banget, kalau nggak terang banget. Kalau pakai flash terang banget, kalau gelap, kalau tidak pakai flash, biasa gelap banget backgroundnya. Atau hasilnya nggak bagus ya. Lebih baik di luar rumah, di teras gitu. Kita moto di sore hari ya, biasanya jam 4 sampai jam 6 mungkin ya. Bagaimana Bu Dewi, sudah share screen? Sudah Pak Idam. Oke, saya belum tampil sih. Mas Billy sudah kelihatan belum? Kan ya? Saya belum refresh. Nah ini ya Pak Nanda ya. Pak Nanda masih menyimak? Monitor. Monitor ya. Saya didampingi oleh istri saya yang sehari-harinya menjalankan bisnis ini. Oke. Ya. Jadi Pak istri juga membantu untuk posting di misalnya Instagram, Facebook atau bagaimana? Atau punya staff gitu, Mbak Nanda? Iya, tidak. Di sini saya dan istri yang menjalankan memang. Oke. Dan secara operasional sehari-hari nanti istri yang Ibu Rosa yang akan sering menjalankan ini secara operasional hari-hari ya. Oke, iya. Sorry, Bu Rosa ya? Iya, selamat pagi Pak. Pagi, salam kenal Bu Rosa. Wah keren nih, ini bisnis keluarga ya. Jadi bisnis itu ya harus kalau ada suami istri bantu gitu. Kalau istri bisnis suami bantu gitu ya. Iya, biasa begitu ya. Misalnya suami produksi atau kalau reseller kan tinggal terima aja dari Bu Deli. Jadi suami misalnya ada yang minta misalnya tolong dianterin, suami mungkin bisa nganterin gitu ya, istri ngurus produksi, biasanya gitu ya Pak Nanda ya, sepakat ya. Jadi ada tugas masing-masing ya, mungkin Bu Rosa keuangannya gitu ya, Pak Nanda marketingnya, kemana-mana ke teman-teman gitu ya, atau posting. Jadi tampilannya begitu ya, kelihatan ya Pak Nanda ya, tampilan Google Business punya Bu Deli ini.
tampilannya seperti ini ya. Pernah lihat begini Pak Nanda, tampilan ini dashboard ya? Iya, ini dashboardnya ya. Kita harus login. View ya, view dari tampilan depan. Bagian depan ya, dashboard ya. Betul. Pernah login Pak Nanda? Kalau untuk Google Business ini kebetulan memang baru belakangan ini saya diperkenalkan oleh Bu Deli, jadi memang belum mendalami ya. Tapi saya lihat memang sering tampilan yang seperti ini memang cukup umum di tampilan Google kalau kita sering browsing, bisa menjadi iklan ataupun apa gitu ya, ataupun bisa membantu promotion ya sepertinya ya. Betul. Jadi gini ya Pak Nanda ya. Jadi Pak Nanda nggak perlu repot-repot beli web gitu ya. Sekarang kendalanya ya, pastinya Pak Nanda kan bukannya dana terbatas ya. Kita kan dalam keadaan pandemi kita harus istilahnya dalam tanda kutip hemat ya Pak Nanda, pakat ya. Jadi kita mohon maaf nih bagi jasa web. Itu nanti ya, web penting juga. Web itu artinya kalau kita beli hosting gitu ya, sewa hosting per tahun, ada web berbayar biasanya Pak Nanda ya. 1 juta tuh bagus banget ya. 1 juta, barang yang murah ada juga ya. Nah ini solusinya Pak Nanda sebelum beranjak ke web yang berbayar, solusinya pakai ini Pak Nanda, Google My Business. Nanti Pak Nanda punya web sendiri gitu ya. Tapi pakai subdomain, misalnya tadi gini ya. Tadi saya pilih nama bisnisnya jual teh rempah Derek Bekasi. Nanti dapat webnya jual teh rempah Bekasi .business.site keren ya Pak Nanda ya. Nanti link itu Pak Nanda ya, link web itu bisa Pak Nanda taruh di bio-nya Instagram gitu ya. Taruh di istilah di Facebook apa ya, bukan bio ya, profilnya Facebook gitu ya. Di Facebook ada home kan? Ada betul, home, ada link kemana, terus di Twitter namanya profile ya. Taruh linknya juga, apalagi Pak Nanda punya LinkedIn? LinkedIn saya punya. Punya ya, nanti taruh di profilnya LinkedIn. LinkedIn kan biasa pekerja profesional ya, penting juga LinkedIn. Karena networknya luas sekali LinkedIn ya. Terus satu lagi, kalau TikTok video mungkin ya, kalau YouTube video. Jadi ada Facebook, ada Twitter, ada tadi apa lagi? Instagram gitu ya. Mungkin 3 itu dulu yang populer ya. Nah nanti kan linknya bisa ditaruh di sana. Jadi orang Pak Nanda punya istilahnya authority gitu ya. Wah keren nih Pak Nanda punya web sendiri ya, padahal dari Google My Business ya. Betul, tapi subdomain. Bisa di-embed ya? Ya, nanti taruh di link ya, link bio ya. Terus di link bio kalau di Instagram ya. Nanti bisa juga buat kartu nama misalnya gitu ya, Pak Nanda ya. Misal ada orang minta kartu nama, misal Pak Nanda di kementerian mana, kan kadang-kadang minta kartu nama. Pak Nanda punya ini nggak kartu nama misalnya gitu. Kartu namanya taruh aja tuh linknya tuh, jual teh rempah Derek.business.site gitu ya. Keren ya Pak Nanda ya, jadi punya website sendiri tuh. Jadi Google sendiri punya fasilitas itu selain nanti kita setting gitu ya. Nah ini keren, jadi ada istilah landing sales page atau one page kan macam-macam web banyak ya Pak Nanda ya. Ada untuk online store sendiri, ada untuk forum, ada untuk portfolio, ada untuk jualan. Jualan itu biasanya kalau mau langsung jos gitu ya, mau langsung orang istilahnya cukup 1 halaman ya. Pak Nanda pernah nggak ketemu penawaran yang 1 halaman web gitu? Betul, semacam infografis ya yang lengkap gitu. Nah, namanya itu landing page atau sales page atau one page dengan kata-kata yang menjual ya. Jadi orang yang kebelet langsung beli itu dengan kata-kata compelling word, misalnya harga coret gitu ya, gede-gede hurufnya. Terus misalnya lagi diskon berlaku sampai besok, orang terburu-buru ya. Jadi ada scarcity ya, terburu-buruan ya. Dikasih time juga tuh, ada timer biasanya kan. Harga berlaku sampai besok, dikasih jamnya, jalan terus ada pamit, ada timingnya ya. Itu namanya scarcity, keterdesakan. Nah, itu penting tuh buat penjual Pak Nanda. Jadi kita harus pakai keterdesakan untuk calon customer gitu ya, supaya orang mau beli saat ini juga gitu, jangan tunda-tunda gitu ya. Nah, makanya pakai landing page, istilah landing page ya, atau one page, atau sales page gitu ya. Atau conversion page, makanya 1 halaman nanti Pak Nanda nih. Jadi nanti kalau jadi webnya itu, Bu ini pernah bisa tunjukkan nggak webnya Bu Deli? Yang namanya apa ya? Kalau nggak salah, Tavi apa ya? Business website. Iya, coba deh.
Bisa tampilkan nggak Bu Deli? Biar nanti Pananda bisa lihat seperti apa. Yang bisnis, yang Google Bisnis ya Pak ya? Ya, yang business.site. Coba di tab baru deh Bu Deli. Dia dah sepertinya ada di tab baru, klik ya. Nanti Pananda ngelihat ya, betapa kerennya ya landing page atau web ya, istilah web lah ya. Webnya Google My Business, jadi Pananda nggak perlu repot-repot buat web berbayar ya, tapi saya pikir nantinya kedepannya harus beli juga tuh Pananda. Gunanya buat apa? Gunanya buat kita punya personal branding Pananda. Kita harus punya personal branding. Tab baru udah .business.site kalau nggak salah namanya itu Coffee apa ya? Saya lupa ya. Sudah tampil Bu Deli? Belum ya? Bentar Pak Idham. Oke. Coba saya punya, saya link ini. Bu Deli itu namanya ini ya, Derek Cavity ya, Bu Deli ya? Iya Pak Idham, iya. Coba deh, Bu Deli, Derek Cavity.business.site. Saya nggak usah login ke ini ya, Zoom ya, terlalu rame nanti. Nah, Pananda, Bu Deli punya juga nih yang berbayar Pananda. Pernah tahu Pananda, ada derek.co.id gitu ya. Ada exotic.com, ini khusus untuk ekspor ya Bu Deli ya. Iya Pak Idham. Ya, nanti .co.id ini artinya Pananda punya PT atau CV atau bagaimana Pananda? Belum. Kita masih belum berbentuk badan usaha ya. Nah, nanti ya kalau ini keren nih Bu Deli punya web .co.id itu nggak sembarang ya Pananda sahabat ya. Artinya kita harus punya legal yang sah gitu ya. Harus berupa minimal UD, kalau bisa CV, kalau bisa lagi PT gitu ya. Penting. Jadi Bu Deli ini udah punya branding yang bagus dengan punya web yang banyak ya, punya web pribadi sendiri dengan co-ID itu, co-ID susah dapat ini kecuali kita punya PT ya, punya legal sah usaha gitu, dan Exotic punya web yang lain untuk khusus pasar luar negeri. Jangan-jangan berbahasa Inggris nih Bu Deli. Coba saya belum lihat nih. Exotic.com berbahasa Inggris nggak Bu Deli? Bagaimana Bu Deli? Exotic yang bahasa Inggris Pak Idham. Oke. Berbahasa Inggris ya? Yang Exotic. Oke. Wah, keren nih Bu Deli ya. Exotic ini bahasa Inggris ini. Artinya Bu Deli udah siap nih. Nah, ini bagus nih. Ini landing page nih. Cuma satu halaman nih. Jadi nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Langsung ada tombol shop now Bu Deli nih. Keren ya. Cuman Bu Deli, Exotic ini belum HTTPS ya Bu Deli ya. Ini bisa dibenahi Bu Deli. Ini bermasalah nih. Belum HTTPS. Nggak secure. Nanti bisa tanya adminnya Bu Deli. Saya baru lihat sekarang nih Exotic. Oh, itu kenapa Pak? Nggak bisa ya? Nah, nanti tanya ke ininya, ke hostingnya ya. Ini tolong dong dibuat HTTPS karena penting ya. Coba Bu Deli, misalnya gini, orang kalau nggak ada S-nya, nggak ada secure-nya, orang nggak mau transaksi loh Bu Deli. Apalagi orang luar negeri ya. Siap. Parno banget loh. Bu Deli mau nggak ngakses banking yang nggak secure? Saya mau tanya. Enggak Pak ya. Kan? Nah, makanya ini tertampil di sini not secure, bahaya nih. Bahaya apa bagi customer? Mereka, saya pikir ya, mohon maaf dilihat, mereka nggak bakal akses loh, khusus orang barat. Ketakutan mereka, ya, karena dianggap not secure. Takutnya mereka bertransaksi, tiba-tiba dihack di tengah jalan, isinya di tapping gitu ya. Bukan diakali oleh orang, tapi di tapping dihack di tengah jalan oleh ini hacker. Mereka paling takut tuh, parno ya, khusus Exotic ya, Bu Deli ya. Nanti mungkin bisa tanya hostingnya. Bagaimana Bu Deli? HTTPS dari Coffee udah tampil? Nanti biar Pananda bisa lihat sebagai acuan Pananda minggu depan ya untuk buat Google Business School. Belum tampil ya? Belum bisa tampil, sebentar Pak Idham. Saya ini biasanya namanya karena saya jarang ini ya Pak, biasanya langsung di halaman pertama gitu loh. Enggak, tampilin aja deh Bu Deli, ketik aja deh Derek/coffee/tea.business.site, ketik aja. Oh, sorry. Saya mau lihat di addressnya di atas mungkin Pak Mbak Deli. Derek. Buka tab baru.
Buka tab baru. Buka tab baru. Alamat.com aja. Jangan di Google, itu pencarian itu mungkin Mbak Deli. Tampilan Bu Deli dari mana ya? YouTube. Oke, ini dia. Saya Diketik aja Bu Deli di kolomnya. sudah Pak Idam. Tapi kok iya saya derik .business.site. Oke, coba enter aja deh. Dapat nggak? Nggak pakai. sudah saya ini tapi kok belum ini ya? Oh, bukan di sana. Bu Deli linknya nggak punya ya, nggak di copy. Enggak, saya soalnya di HP Pak Idam makanya. Oh, di HP. Oke. Agak ribet ya. Oke. Oke, saya spell nih ya. Saya spell ya. Derek strip coffee strip t .business.site. Mohon maaf. Derek. Pak Idam, ini saatnya mungkin untuk sesi terakhir ya Pak Idam ya? Ya. Oke, nanti lanjut minggu depan kali ya, Bu Deli ya. Kuis dulu ya. Kita tutup ya, Mas Billy ya, dengan kuis ya. Jadi sahabat, nanti kita bisa lanjut minggu depan, Bu Deli. Kuis hari ini sampai lupa kuisnya apa nih. Kuis hari ini apa ya? Sebutkan 4 manfaat Google Business School atau Google My Business. Jadi ada 4 ya, sahabat. Ada 1, kita bisa melihat dan menjangkau pelanggan ya. 2, memposting pembaruan ke profil bisnis kita pastinya. 3, melihat cara pelanggan berinteraksi. 4, menyediakan situs profesional gratis. Nah, ini nih gratis nih. Anda pasti suka nih ya. Dengan personalisasi gitu ya. Dan nanti silakan jawab di komen IG saya, pastinya follow dulu IG saya @idhamazari, dan juga follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atiko.tamjar. Setelah menjawab jangan lupa mention ke teman 3 IG lainnya. Begitu Mas Billy. Baik. Ini saya juga mau sapa Pak Idam, di YouTube ada yang memberikan salam ini ya. Ini sudah. Sales YouTuber ini namanya, yang ada di YouTube kami Suara Sidoarjo Channel. Hai Kak Idam katanya. Hai Kak Idam, terus memberi inspirasi tinggal di untuk Sidoarjo masyarakat nih. Indonesia. Warga Sidoarjo nih Mas Billy. Manggilnya Kak ya Pak ya. Saya juga harus memanggil Kak ini. Baik. Ini berarti kita lanjutkan mungkin di minggu depan Pak Idam ya. Ya, sahabat, jadi minggu depan kita coba lihat Google My Business-nya Pak Nanda ya. Nanti Pak Nanda bisa coba-coba share screen bagaimana gitu ya. Nanti coba-coba dengan istri gitu ya. Zoom-zooman berduaan gitu ya. Pada dekat gitu ya. Jadi testing itu perlu ya Pak Nanda ya. Dites gitu ya. Kira-kira berhasil atau enggak gitu ya. Kita lanjut minggu depan ya Pak Nanda ya, Bu Deli ya. Udah bisa kelihatan sama Pak Idam. Dari coffee ini sudah sedikit. Oke, ini terakhir ya. Bisa kelihatan ya. Waktu sudah pukul 8:02. Kelihatan ya. Oke. Baik, di atas sendiri tuh ya. Ya. Oke, siap. Kita lanjut minggu depan ya, Bu Deli ya, Pak Nanda ya. Ya. Nanti Pak Terima Nanda. kasih. Baik, terima kasih Pak Idam. Ya, terima kasih Pak Nanda, Bu Rosa, Bu Deli, sahabat. Baik. Untuk kesempatan minggu depan berarti kita akan melanjutkan perbincangan yang sama Pak Idam ya. Nanti dengan Pak Nanda juga ini bisa mereview untuk Google bisnisnya. Ya, baik. siap. Untuk sahabat Jawa Timur, baik yang ada di Sidoarjo, kemudian di Tulungagung, Nganjuk, dan Trenggalek, kita akan berjumpa lagi dalam program Digital Business untuk minggu depan.